Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Subriyo. Perkenalkan, nama saya Madi B. Sentana SPDA, tempat tugas di SMA Negeri Bali Manggarai. Peserta PPG Batch 3 dengan nomor peserta 5010092188003. Nomor induk mahasiswa 25411181522. Akan melakukan video uji kinerja. Terima kasih. Berdiri. Aturan panajawita. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langsung saja kita berdoa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Deva Maheswara, Guru Saksata Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Selamat pagi anak. Bagaimana orang ini? Ya. Terima kasih. Kemudian perasaannya gimana? Sudah ada? Siap, hadir. Bagus, Komang Berdekia. Hadir. Komang Pita. Siap, hadir. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, coba lihat dulu ke bawah. Masing-masing di bawah mejanya, coba dilihat apakah ada apa. Kalau ada apa, bisa diambil, yuk dan buang ke depan. Ya. Kemudian untuk membersihkan kelasnya sudah. Coba ditata dulu bangkunya. Lalu tadi raputannya seterusnya. Ya, perhatian yang sudah ini menandakan kalau kita akan menjadi nyaman untuk belajar. Ya, mengingat kesepakatan kelas sudah kita bikin yang pertama itu datang Pak Oku, kemudian mengecek perhatian kelas, untuk bersiang, perhatian dalam seragam, dan kehadiran jika ada yang sakit mau diperhatikan dan disiplin tentunya. Ice breathing, ya, ice breathing. Ice breathingnya itu batuk, ya. Kalau bisa bilang botak, saya kurang penggelahan. Kalau bilang batuk, silakan ekspresinya batuk. Kalau bilang batik, dengan batuk batiknya. Nah, kebetulan sekarang itu ada nopo, kalian menggunakan batuk batik, ya. Nah, siap. Batuk, botak, batik, botak, batuk, batik, 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 botak, batuk. Terima kasih. Nah, sedikit mungkin persepsi
sejauh mana sih pentingnya belajar karma mana dan penambah. Setiap perbuatan manusia, setiap aktif manusia tentunya lahir berdasarkan karma sendiri. Jadi semua orang tanpa terkecuali mereka yang lahir di dunia ini itu berdasarkan karmanya. Mereka yang akan punar bawah tentunya berdasarkan dari karma. Nah, sedikit pertanyaan romantik, bagaimana cara kalian belajar dalam memperbaiki kualitas diri setiap waktu? Bagaimana cara kalian memperbaiki diri setiap waktu? Tentunya setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas dirinya, untuk memperbaiki karmanya dalam kehidupan. Nah sekarang, kira-kira kalian berada dalam lingkungan sekolah, khususnya berasrama, apa sih yang sudah kalian tempuh, yang kalian lakukan untuk memperbaiki diri kalian? Dan tahu bakalannya? Ya, silakan. Memperbaiki kualitas diri di setiap waktu di SMA Negeri Bali Mandara, yaitu dengan bersembahyang 3 kali setiap hari dan melakukan evaluasi diri sendiri atau refleksi diri setiap malam. Sekian saja. Ya, bagus. Tenang. Jadi ada tadi sambil, kalian harus melakukan sambil sebanyak 3 kali. Sesuai dengan artinya 3 saja, artinya waktu. Jadi 3 waktu yang harus kalian gunakan untuk melaksanakan puja melalui mantra Trisandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut kalian sendiri itu cara kalian memperbaiki kualitas diri di setiap waktu itu adalah pada setiap harinya kalian selalu membuat penulisan seperti diary untuk kalian sendiri apa yang kalian lakukan selama 1 hari itu, sehingga kalian mengingat apa sih sikap kalian yang sempat menyinggung orang lain atau kalian membuat kesalahan, itu kalian tulis dan kalian refleksi apakah kalian masih bisa untuk memperbaiki itu, kalian ingin memperbaiki sikap-sikap yang menyimpan itu sebelumnya, dan kalian meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah kalian singgung, kalian pernah membuat salah kepada orang tersebut, dan untuk kedepannya itu kalian tidak berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Baik, refleksi setiap hari, refleksi dirinya. Dia mungkin menulis diary, itu banyak suka menulis ya, suka menulis diary bagaimana kehidupannya setiap hari, apa yang sudah dia lakukan dan apa yang harus diperbaikinya. Itu salah satu refleksi diri, bagus sekali. Hari ini topik kita ini adalah ajaran karma pala dan punarbawa. Karma pala itu elemen yang ketiga, punarbawa itu dari Pancasila atau 5 strada. Nah, salah satunya kita akan belajar tentang karma pala dan punarbawa. Tentunya kalian sudah mendapatkan di bangku SD maupun SMP untuk elemen Widi Strada. Kemudian untuk elemen Strada, Widi Strada dan Atma Strada. Nah, sekarang karma pala dan punarbawa. Nah, sekarang kita fokusnya ke ajaran karma pala dan punarbawa. Untuk cara pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami ajaran karma pala dan punarbawa sebagai wahana dalam meningkatkan kualitas diri. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu memahami konsep ajaran karma pala dan punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri, kemudian menganalisis ajaran karma pala dan punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri. Kemudian nanti akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Penerapan ajaran punarbawa terhadap kualitas diri. Karma pala secara itu dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 jenis karma pala. Ada sangge, ada perlaga, dan ringgir.
Bagi saya mengingat SPK sancite adalah perbuatan yang terdahulu belum habis dinikmati dan akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Ya. Perade perbuatan yang sekarang hasilnya akan diterima di kehidupan yang sekarang. Kriemane perbuatan yang sekarang tidak habis dinikmati dan akan dinikmati dalam kehidupan yang akan datang. SPK sancite berarti kriemane perbuatan yang terdahulu belum habis diterima dan akan diterima di kehidupan yang sekarang. Kehidupan yang sekarang akan diterima hasilnya di kehidupan yang sekarang. Perbuatan yang sekarang akan diterima hasilnya di kehidupan yang sekarang. Berarti kriemane kalau berarti perbuatan yang sekarang itu hasilnya akan diterima di kehidupan yang akan datang. Ini sancite berarti kriemane. Ini merupakan bagian dari karma kala. Dari sinilah perputaran karma itu berjalan. Hasil dari perbuatan itu ketika tidak habis dinikmati dan akan dinikmati di kehidupan yang berikutnya, itu yang dinamakan karma wasana. Karma wasana inilah yang menyebabkan kalian terlahir kembali atau disebut dengan punarbawa. Jadi ini yang menyebabkan kalian kembali karma wasana, yaitu punarbawa. Ini karma wasana yang menyebabkan kalian terlahir kembali atau punarbawa. Itu apa? Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. Punarbawa terbentuk dari dua kata, yaitu punar yang artinya kembali atau lagi, dan bawa yang artinya menjelma atau lahir. Jadi punarbawa berarti kelahiran kembali atau bisa biasa disebut kelahiran berulang atau lahir kembali. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini semua mengalami proses punarbawa. Semuanya itu ini berulang kembali. Berarti ada yang menyebabkan kita terus sehingga harus mengulang kembali. Inilah penyebabnya karma wasana. Ini penyebabnya karma wasana, karma yang masih tersisa yang harus kita bayarkan atau kita tunaikan dalam kehidupan yang saat ini. Jadi hakikat dari punarbawa yang dialami manusia adalah manusia itu menyadari bahwa kehidupan itu semua adalah hasil karma sebelumnya. Jika semua itu bisa disadari, dan mampu mengetahuinya bahwa hidup sebagai manusia adalah kesempatan yang paling baik untuk berbuat baik, meningkatkan kualitas dirinya. Maka itulah hakikat dari punarbawa. Jadi hakikat punarbawa itu kalian sendiri menyadari, sadar bahwa kehidupan yang sekarang menjadi manusia itu adalah kesempatan yang paling baik. Timbang kalian terlahir kembali dari hewan, itu tidak akan memiliki hidup yang namanya pikiran. Nah, dengan pikiran inilah kita mampu memilah yang baik atau YK, istilahnya memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, inilah kesempatan kita yang paling baik menjadi manusia untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jika itu kalian sadari, nah itulah kita ada punarbawa. Bisa dipahami? Sebentar, sudah dijelaskan tadi. Sebentar kita bentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 6 orang. Kita bentuk kelompoknya. Dan kita akan belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, mungkin di sini kita bisa tentukan dulu
seperti apa sih minat ataupun gaya belajar kalian. Mungkin dari perwakilan saja siapa yang suka belajar lewat video misalnya. Ya, kita berdiri. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya suka belajar lewat video karena saya lebih mengerti jika diberi gambaran. Saya bisa mendengarkan dari suaranya dan saya bisa menonton secara langsung apa sih yang dibahas seperti itu. Dan kadang isi part membaca. Jadi selain saya menonton, saya juga membaca dan mendengarkan seperti itu. ya, terima kasih. Kemudian Kesempatannya, jadi kalian sendiri itu lebih memilih untuk membaca karena dimana dengan membaca itu kan bisa melatih fokus kita, karena dengan membaca itu kita bisa mengetahui secara langsung teksnya, kita bisa memahami dan menganalisa lagi itu materi yang ada di bacaan tersebut. Kenapa saya suka belajar dengan seperti laptop atau HP, dikarenakan itu lebih mencakupi semua materi yang ada di materi yang dijelaskan tersebut. ya, jadi jelas. Dan karma pala praraga kehidupan yang sekarang dan apa nih nikmati di kehidupan yang sekarang bukan dipasangkan kehidupan yang sekarang di akan datang itu dipasangkan karena panahnya kemudian dicek. Nah, benar semua. Dah bisa akan ada presentasi dari teman kalian dari kelompok apa? Kelompok yang presentasi. Silakan dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Mr. B dan juga teman-teman kelas 10B sekalian. Jadi pada saat ini saya selaku moderator dari kelompok PYB akan membantu presentasi pada pagi hari ini. Nah, presentasi hari ini itu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu Punarbawa dan Karmapala. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nika Demaya Reswari, bisa dipanggil Malia selaku moderator. Rekan saya di sini ada Teddy Pia selaku pemateri 1. Lalu di sini ada Jenny selaku pemateri 2. Lalu di sini ada Ari selaku pemateri 3. Ada Adel selaku pemateri 4 dan juga ada Agung selaku notulen. Jadi untuk yang pertama yaitu ada di diskusi kelompok. Pemateri 1 akan menjelaskan tentang pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu apa makna yang bisa kamu pelajari dari kutipan kita tersebut? Jadi makna yang bisa dipelajari adalah bahwa setiap perbuatan pasti memiliki akibat atau hukum karma. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri di waktu yang tepat. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan menghindari dendam karena dendam hanya membawa penderitaan. Sekian dari materi pertama, sekarang ke materi kedua. Materi kedua, pertanyaannya. Menurutmu, apakah karma buruk dapat dihilangkan atau dihapus? Jawabannya, karma buruk tidak bisa langsung dihapus, tapi bisa dikurangi atau disucikan melalui perbuatan baik, penyesalan yang tulus, dan doa. Dengan berbuat baik secara terus-menerus, seseorang bisa menembus kesalahan masa lalu dan memperbaiki semuanya.
kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang bisa dipelajari dari cerita yang disampaikan? Itu saja, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya, yaitu makna yang bisa dipelajari adalah bahwa setiap perbuatan pasti memiliki akibat hukum karma. Apa yang kita lakukan baik atau buruk akan kembali kepada diri kita sendiri. Waktu yang tepat. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan menghindari dendam karena hanya membawa penderitaan. Sekian. Apakah ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya, dari cerita yang kalian baca, apakah hubungan dari karma pala dan punar bawa yang dapat kalian kaitkan mengenai kehidupan kalian sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Wahyu. Jadi di sini keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika misalnya hari ini kita meletek teman kita yang sehabis jatuh terus mengalami permasalahan saat berjalan. Misalnya dia berjalan sedikit kesusahan, lalu kita meledeknya. Nah, keesokan harinya bisa saja kita yang terjatuh lebih parah dan kita bisa berjalan lebih sulit lagi. Jadi itulah contoh dari karma pala di kehidupan sehari-hari. Ya, apakah bisa diterima? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup presentasi pada pagi hari ini dengan Panama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik, tadi sudah presentasi kelompok Wayabia. Nah, sekarang kita akan presentasi kelompok dari Tasmir. Oke, akan dibacakan ya. Om Swastiastu. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok Dasine akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang dipaparkan pada pagi hari ini, yaitu karma pala dan punar bawa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dayu sebagai moderator. Dan di samping saya ada Eva sebagai pemapar materi pertama, di sebelahnya ada Budi sebagai pemapar materi kedua, di sebelahnya ada Mita sebagai pemapar materi ketiga, di sebelahnya ada Surya sebagai pemapar refleksi, dan yang terakhir Abdul sebagai moderator. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Eva. Baik, yang pertama, makna yang bisa dipelajari dari kutipan cerita Mahabharata tersebut ialah karma baik atau buruk akan selalu ada dan mempengaruhi kehidupan kita. Kisah Dewi Amba menunjukkan bahwa keinginan balas dendam dapat membawa pada reinkarnasi dan pembalasan di kehidupan selanjutnya. Pembahasan Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa setiap perbuatan manusia diyakini akan menghasilkan karma pala? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Jadi ingin menjawab pertanyaan dari sastra, kami meyakini perbuatan akan menghasilkan karma pala. Kita ambil contohnya orang yang memiliki kekurangan seperti bully, isu, ataupun sebagainya. Kan mungkin saja di kehidupan sebelumnya orang tersebut memiliki karma yang kurang baik. Jadi karma tersebut dinikmati di kehidupan yang sekarang ini. Bisa diterima? Baik, anak-anak, tadi itulah presentasi dari masing-masing kelompok. Ini kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akan diberikan umpan balik ataupun diskusi sedikit mengenai hasil presentasi tadi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya apa sih makna yang bisa kalian pelajari dari karma pala dan punar bawa. Tadi sudah ada yang berkata tentang
kehidupannya, pengalaman kehidupannya bahwa bisa temannya mengalami kesusahan, dibantu sampai yaitu ringan. Dari sinilah kita bisa pelajari bahwa karma pala itu dimiliki ataupun dialami oleh setiap orang. Jadi tidak harus berkaitan dengan diri kita sendiri. Walaupun itu membantu orang lain, itu juga merupakan sebuah bentuk karma pala. Ketika orang itu menerima perbuatan baik dari seseorang, itu juga bentuk dari karma pala. Nah, ketika kita membantu orang, itu juga merupakan bentuk karma kita pada orang itu. Mungkin di kehidupan sebelumnya bisa diyakini bahwa karma pala itu saling berkaitan dengan punarbawa. Kelahiran kita yang merupakan hasil dari karma wasana itu saling berkaitan dengan punarbawa. Asesmen formatif. Itu merupakan hasil dari perbuatan kita. Jadi punarbawa merupakan hasil dari perbuatan kita atau sisa dari hasil perbuatan yang disebut dengan karma wasana. Nah, karma wasana inilah yang menentukan punarbawa seseorang berdasarkan dari 3 jenis karma, yaitu sancita, perbuatan yang terdahulu yang tidak habis dinikmati dan akan dinikmati di kehidupan yang sekarang. Prarabdha, perbuatan yang sekarang dinikmati dalam kehidupan yang sekarang. Kriyamana, perbuatan yang sekarang mungkin belum tentu habis dinikmati dan akan dinikmati dalam kehidupan yang akan datang. Nah, itulah yang mendasari dari terjadinya punarbawa atau kelahiran berulang. Nah, perlu kalian sadari bahwa hakikat dari kehidupan ini yang merupakan hakikat dari punarbawa itu perlu kita sadari bahwa kehidupan sebagai manusia itu adalah hal yang paling penting atau utama, karena hanya sebagai manusia lah atma di dalam tubuh ini mampu memperbaiki kualitasnya untuk mencapai yang disebut dengan kesempurnaan ataupun moksa dalam konteks tujuan hidup agama. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta ngawit,